Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada, sabarataan. Topik kita hari ini adalah 4 macam hal nang jangan diumbar di media sosial. Yang pemulaan benar ini rancak telanggar orang adalah masalah keluarga. Masalah keluarga, apakah lawan kemenakan, sepupuan, dan lain sebagainya. Masalah hutang itu di-upgrade, di-expose sama sekali keluar. Kalau bisa, tahuan seduniaan. Nah ini salah fatal. Kenapa? Karena yang pertama itu meruntuhkan harga diri pian seorang. Seakan-akan pian ini adalah orang yang suka mengeluh. Kalau kerancakan diulang-ulang lagi, ini citra diri pian bujur-bujur hancur kena. Nah, masalah keluarga, masalah yang fatal karena di zaman digital ini jejak kita itu selalu ada biasanya. Dan kalaupun kita hapus itu biasanya ada orang yang bisa screenshot. Nah, kayaknya dikirimkannya wadah keluarga kita yang mungkin kena sindir tadi, akhirnya masalah jadi tambah ganal. Banyak orang terjadi pembunuhan gara-gara masalah salah posting ini, masalah keluarga diumbar-umbar di media sosial. Media sosial itu tempatnya gasan orang berbagi informasi, hiburan, dan sebagainya. Bukan melampiaskan keluhan kita. Nah, kemudian yang paling sering kita lihat itu adalah masalah percintaan nih, masalah asmara. Nah, kita mulai dari anak-anak ya. Kalau ABG wajar aja lah. ABG mungkin lagi panas-panasnya, kemudian lagi bucin-bucinnya, ajar orang tuh lagi bucin. Nah, siang malam mungkin di WA, habis itu yang gimana, sudah bobo kah? Atau sudah makan kah? Kayaknya di screenshot, di posting, di Facebook, atau di status WA supaya orang melihatan. Nah, it's okay kalau masih ABG, SMP, SMA. Tapi kalau kayak pian, sahabat motivator Banua, umur selawi tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu sudah kada layak lagi untuk screenshot percakapan. Atau di tag kena pasangan kita tuh, si cewek misalnya di tag nih oleh si cowoknya. Yang pian hendaklah berisi rumah nang kayak ini kita tagnya supaya orang melihatan nih, romantis kisahnya. Nah, kalau sekali-sekali untuk niatnya mungkin untuk menampaikan syukur jadi orang tuh istilahnya diberi pasangan yang baik, kemudian keluarga yang harmonis, sambil sesekali memberikan inspirasi lawan orang, niatnya untuk mengedukasi, memberikan pemahaman, pendidikan sebagainya, it's okay lah. Tapi bila kerancakan sudah, itu biasanya mengundang kecemburuan biasanya dari masyarakat. Nang ya kita tahu lah, mungkin 1-2 orang itu ada aja yang positif lawan kita, yang wah si anu tuh bagus benar, tapi 80%, 85% itu yang muncul tuh malah iri dengki akhirnya. Nah, kemudian hal yang ketiga adalah kada perlu kita mengumbar-umbar cita-cita kita lawan mimpi kita yang belum terwujud. Misalnya jawabannya kita misalnya kayaknya hendak menyewa toko misalnya di bulan akan datang. Sekarang bulan Juli, bulan Agustus kena aku hendak menyewa toko, kita posting di ini 2 lantai misalnya, hendak bisnis ini segala macam, kita posting. Nah, kalau untuk memperkuat ya sekali-sekali ya boleh aja juga, cuman yang rancak itu malah itu mengundang iri dari orang, dan itu bisa aja kena maulah kita energinya tuh jadi mantul, jadi malah kada terwujud gitu. Nah, banyak kisah sudah orang yang diam-diam aja tiba-tiba terwujud impiannya nih. Tapi orang yang palau-palau kesana kemari hulu hilir ini berkisah terus tentang impiannya, aku kena hendak bangun sarang walet segala macam, malah tasupani akhirnya karena hanya sebatas rencana wacana. Nah, itu kejadian rancak sudah. Nah, kemudian nang kada kau dipamerkan itu ya di zaman sekarang ada istilah flexing lah. Flexing itu orang memamerkan harta, apakah itu miliknya atau milik orang kita kada tahu. Nah, kalau untuk niat bersyukur atau bertampai lah supaya sebagai rasa syukur kepada Tuhan, it's okay juga. Nah, tapi sekali lagi kalau kerancakan ini sebenarnya orang tuh kada peduli. Kada peduli orang tuh, kamu tuh hendak sesugih Elon Musk kah, hendak sugih kayak Bill Gates kah, hendak sugih kayak Presiden RI kata salah aja.
Orang tuh biasanya kada peduli karena orang itu inya pasti membandingkan lawan dirinya. Yang timbul itu malah sekali lagi maulah orang tuh kada percaya diri atau jadi iri jadinya. Nah, jadi kita penting untuk mempertimbangkan sebelum kita memposting hanya nukar motor merek ini, kemudian nukar rumah dan sebagainya, kita pertimbangkan. Think again. Pikirkan sekali lagi. Nah, tapi ada aja yang oke lah untuk masalah flexing ini karena biasanya ada orang niatnya tuh gasan branding. Branding itu untuk menjual dirinya. Nah, biasanya kayak pemain MLM, kemudian sales asuransi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini hendak mengundang nasabah untuk menaruh kepercayaan orang, sekali-sekalinya posting masalah kekayaan. Kada apa-apa karena memang itu bidangnya. Nah, tapi pian harus timbang dari sisi manfaat dan mudarat. Manfaat dan mudaratnya. Kalau tak banyak mudaratnya, hitung-hitung 1 sampai 10 dulu posting sebelum posting. Kalau tak banyak mudaratnya, lebih baik kada usah. Tapi kalau menurut pian rasa banyak manfaatnya nih untuk diposting, ya silahkan aja. Lawan kita juga harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau hanya sekedar ingin aja, ini kada ada habisnya, kita memuaskan diri kita aja. Tapi kalau kita memang benar-benar butuh, misalnya orang hendak masuk tentara, misalnya harus berfoto lawan bininya misalnya nih, dan di media sosial misal. Nah, kada apa-apa karena memang itu kebutuhan. Nah, ini aja yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dan memanage yang 4 hal ini. Dan maulah kita tambah bagus kepribadian kita di masa yang akan datang. Ulun motivator Banua mengucapkan semoga bermanfaat gasan ulun, gasan pian, gasan kita seberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.